Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman saya yang akan mempresentasikan tentang aplikasi MBM. Dan yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Muhammad Nabil Hadani, yang ketiga Purna Irawan, yang keempat Anang Mahruf, yang kelima Anang Saifuddin. Paris Saifuddin, maaf, salah fokus. Tujuan pembuatan aplikasi ini, ya kami ini membuat aplikasi ini untuk membantu anak-anak supaya dapat belajar mengetahui nama buah dengan aktif. Yang terutama misalnya ada tulisannya ada pisang, ada suaranya nanti pisang gitu. Oke, selanjutnya di sini akan saya beritahu cara penggunaan tentang aplikasi MB4. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kita potong video cara. Yang pertama kita buka aplikasi MBM4 dulu, terus yang kedua aplikasi masuk ke dalam voice. Jadi setelah kita klik icon itu langsung masuk ke dalam voice-nya, tidak ada tombol start apa-apa, tidak ada, karena ingin memudahkan anak-anak dalam menggunakannya. Yang ketiga, dalam kursus ini disediakan kotak isian untuk menjawab dari soal yang ada. Jadi nanti di bawah gambar itu akan ada beberapa kotak yang harus kita isi, dan mengisinya itu harus kita samakan dengan soal yang di atas. Yang keempat, untuk mengisi kotak jawaban kita bisa milih huruf yang telah disediakan untuk melengkapi kotak-kotak kosong. Jadi untuk mengisi kotak isian tadi kita sudah disediakan huruf-huruf tersebut. Yang kelima, jika jawaban benar maka akan reward 1 poin. Yang keenam, jika jawaban salah akan menampilkan teks jawaban salah, dan kita bisa membenarkan dengan cara mengklik huruf yang salah dan diganti dengan yang benar. Selanjutnya, dalam aplikasi ini juga terdapat menu yang isinya dapatkan poin, pengaturan suara, bagikan tentang hubungi kami. Aplikasi ini mempunyai 9 level yang bisa kita kerjakan, mulai level paling rendah lebih dahulu hingga level yang semakin tinggi. Sebelah level terdapat jumlah koin yang kita punyai. Yang nomor 10 koin bisa kita gunakan untuk kita berbuat. Oke, selanjutnya adalah cara penggunaan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Mas Nabil. Ya, untuk prosedur pembuatannya yaitu yang kita butuhkan, yang pertama adalah satu buah koneksi internet, yang kedua adalah sebuah komputer, dan yang ketiga adalah browser. Nah, di browser ini digunakan untuk membuka web QuickApp Ninja. Pada tampilan pertama QuickApp Ninja ini seperti di gambar, bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini ada menu How It Works, fitur, showcase, login, dan register. Nah, apabila kita user baru, maka kita klik register untuk mendaftarkan diri pada website QuickApp Ninja dan isikan data. Nah, apabila kita sudah punya akun, tinggal klik login. Nah, apabila belum, malah klik register pada pojok kanan atas. Nah, tampilannya akan seperti berikut ini. Jadi untuk akun baru kita bisa bikin menggunakan sosial media Google atau bikin note, bikin note, gitu. Atau kita gunakan email address kita. Nah, jadi seperti ini gambarannya untuk proses pembuatan akunnya. Jadi mungkin teman-teman di sini udah pada tahu bagaimana sih cara kita membuat akun pada sebuah website. Jadi saya anggap semuanya sudah bisa. Di step ini kita lewati terlebih dahulu. Nah, ketika sudah kita bikin akunnya, maka tampilan yang pertama adalah seperti berikut ini. Ada tombol besar create new game. Nah, di sini nanti kita bisa memilih ada beberapa tipe gamenya. Yang pertama ada tipe tebak gambar, kedua tiles atau mencocok geser puzzle, dan yang terakhir ada empat gambar satu kata.
Word kata ya. Nah, pada kelompok kami ini kami menggunakan yang Watch the Picture yang paling pertama berada di posisi kiri sendiri. Lalu klik use this template untuk menggunakan template tersebut. Nah, setelah kita klik use this template, maka kan tampil pop up window, yaitu window untuk game wizard. Nah, ketika pop up window muncul, langsung klik got it, dapatkan. Nah, yang arti dapatkan. Nah, setelah kita klik got it atau dapatkan, maka akan dikasih pilihan bahasa. Pada kali ini kami milih bahasa Indonesia dikarenakan kami lebih paham bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu loading. Nah, setelah loading maka akan muncul tampilan dari dashboard untuk pembuatan aplikasi. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu desain, yang kedua ada konten, sound, icon, dan setting serta monetasi. Monetasi. Intinya aplikasi ini kena duit. Nah, selanjutnya kita bahas pada tab desain dulu ya. Tab desain di sini kita bisa mengotak-atik mulai dari color scheme atau warna pada aplikasi kita. Nah, pada tab desain kita bisa memilih warna tema, gameplay, komplit, dan lain sebagainya. Di sini kami membiarkan tetap default saja dikarenakan untuk mempercepat pembuatan aplikasinya. Dikarenakan kita akan fokus ke kontennya, bukan ke desainnya. Karena kan desainnya itu adalah sebuah template yang mana itu sudah diberikan desain yang paten dari mereka. Nah, selanjutnya itu masuk tab konten. Nah, tab konten di sini adalah tab yang digunakan untuk membuat kuis-kuisnya. Pada tab konten ini kita bisa membuat soal-soalnya seperti pertama kita klik upload. Nah, di sini upload ini adalah kita mengupload gambar. Dikarenakan kita memilih Watch the Picture kan. Jadi kita pertama adalah menguploadkan gambar. Kedua ketika gambar sudah diupload, maka setelah gambar diupload, kita memasukkan pertanyaan serta jawabannya. Sebagai contoh di sini kami menggunakan pertanyaan buah apakah aku ini. Pada tahap ini kita cukup memasukkan pertanyaan dan jawabannya saja. Sebagai contoh, ini buah apakah ini? Jadi antara jawabannya ini dikasih apa? Ini adalah gambar melon, strawberry maksudnya. Strawberry. Nah, kita tulis di posisi nomor 2. Sedangkan untuk yang pertanyaannya itu ditulis di nomor 1. Apabila sudah, nanti klik OK. Bila kita ingin membuat soal lainnya, maka kita ulangi langkah-langkah yang pada step sebelahnya atau pada langkah tab konten. Nah, sebagai contoh di sini kami mengulangi sebanyak 9 kali. Akan tapi kami tidak menginkludkan ke sini semua dikarenakan takutnya nanti memperpanjang slide yang kami contohkan sehingga waktu atau durasi yang kami butuhkan untuk menjelaskan aplikasi kami tidak mencukupi. Nah, selanjutnya pada tab sound. Nah, di tab sound di sini fungsinya digunakan untuk mengatur suara-suaranya. Ketika kita memilih aplikasi, suaranya bagaimana? Ketika kita memilih huruf pertama itu suaranya bagaimana, dan seterusnya. Nah, apabila kita ingin mengubah suara defaultnya, kita klik upload yang ada di pojok kanan. Itu ada tulisan upload sound. Nah, begitu. Akan tapi di sini kami menggunakan defaultnya saja dikarenakan kami keterbatasan konten audio untuk aplikasi kami. Nah, pada tab selanjutnya adalah tab icon. Nah, tab icon di sini adalah tab yang digunakan untuk memberikan ikon pada aplikasi kita. Ikon ini muncul pada home screen biasanya. Home screen sebagai contoh, kalau ikon Facebook kan tulisannya F gitu kan. Nah, di bawah tulisannya ada Facebook gitu. Nah, ikonnya di tulisan F gitu. Nah, langkahnya itu kita pilih dulu yang pojok kanan. Apabila kita ingin menggunakan custom image, ini kita klik pojok kanan atau gambar awan ada sudutnya ke atas gitu. Nah, selanjutnya kita klik upload. Nah, apabila sudah, nanti otomatis tampil di sini. Nah, selanjutnya pada tab settings. Tab setting di sini memberikan kita pada tab setting di sini kita diberikan form untuk mengganti nama aplikasi,
emailnya dan lain sebagainya. Di sini kami hanya mengganti pada nama aplikasi dan email supportnya saja. Ini kami menggunakan MBM 4, memiliki arti multimedia berbasis mobile kelompok 4. Nah, selanjutnya pada tab terakhir yaitu tab monetasi. Sini kami melewati dikarenakan kami tidak memiliki akses ke AdMob, Google, Facebook dan lain sebagainya. Maka dari itu kami langsung skip untuk step ini. Nah, pada ketika 6 step awalnya sudah dilewati, maka langsung klik generate application atau generate game, lalu klik no thanks ketika muncul pop up done. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh Pickup Ninja itu selesai. Biasanya memakan waktu 3 menit atau beberapa menit, tergantung dari jumlah kontennya. Di sini kami tidak ngomongan aku. Di sini kami membuat 9, sebagai contoh di sini kami membuat beberapa soal saja yang masuk ini untuk testing. Jadi ada satu soal itu cuma membutuhkan 8 enggak muncul ya ketikannya, enggak muncul ya. Nah, mohon maaf ketikannya berapa menit proses pembuatannya tidak muncul. Jadi apabila sudah selesai nanti tombol downloadnya yang sebelah kanan ini yang saya kotakin merah ini biar jelas itu nanti akan muncul atau bisa di clickable. Jadi ketika diklik download maka akan file aplikasi kita akan langsung otomatis terdownload ke PC kita atau HP kita. Nah, setelah game quiz ini dibangun menggunakan Pickup Ninja selesai di selamat game quiz ini game quiz yang dibangun dengan Pickup Ninja telah selesai. Langkah selanjutnya yaitu diinstal di aplikasi Android di device Android kita. Nah, ini preview dari aplikasi yang kami buat. Sini muncul adalah anggota-anggota kelompok kami. Setelah menggunakan aplikasi Ninja ini, kelebihan dan kendala gitu ya. Kelebihannya biar teman-teman di sini semua tahu kelebihannya apa, terus kelemahannya menurut kelompok ini yang sudah menggunakan aplikasi ini. Silahkan. Nah, untuk pertama yang kelebihannya saja dulu ya. Untuk kelebihannya kita sangat dimudahkan dengan Pickup Ninja ini. Nah, kelebihannya yaitu kita sangat dimudahkan oleh aplikasi ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu kita tinggal membuat aplikasi akan tinggal klik gitu. Tapi kenyataannya kita perlu agak effort sedikit lah kan seperti itu. Nah, untuk kekurangannya itu masih terlalu paten atau template-nya itu nggak bisa diubah lebih lanjut gitu loh. Jadi untuk tombol-tombol seperti bagikan dan lain sebagainya itu masih belum bisa diutak-atik untuk menambah menu lain. Jadi intinya itu kayak gimana ya, paten gitu. Terima kasih Pak. Apabila tidak ada pertanyaan, itu presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.